Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 21 Maret 2023. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai ayat 16. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas novisiat Riang Kemie, Flores Timur, NTT. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi siris paraclitus altissimi deum Dei, fonsibus signis caritas et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Ascendebum et sensibus in funde amore in corpibus, in firma nostri corporis verbum et firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem dones protinus, doctore site previo, vitemus omne nocium. Doctore site previo, vitemus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, syukur berlimpah atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan ke atas kami. Kami mohon sertailah kami dalam hari-hari hidup kami, teristimewa dalam masa pantang dan puasa ini. Semoga kami boleh menjalankannya dengan sepenuh hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maukah kita sembuh? Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pertanyaan ini merupakan ungkapan pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus ketika menemukan orang sakit di pinggir kolam. Yesus memberikan pertanyaan ini karena Yesus tahu bahwa orang sakit tersebut telah menderita lama, sekian puluh tahun. Untuk itu, Yesus tergerak hati dan berbelas kasih, serta menawarkan kesembuhan kepadanya. Pertanyaan ini juga mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa banyak dari kita yang sakit dan mau sembuh, namun kita masih menunggu orang lain untuk menolong kita. Kita tahu bagaimana kita sembuh, hanya kita masih sulit untuk mencari kesembuhan itu. Bapak, Ibu,
para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak membiarkan kita tinggal dalam kesusahan, dalam penderitaan, asalkan kita mau, kita terbuka untuk disembuhkan atau dipulihkan. Bacaan Injil pada hari ini juga mengingatkan kepada kita, seringkali kita mengandalkan sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa untuk menolong hidup kita. Yesus hari ini melawan anggapan bahwa dengan menceburkan diri saat gelombang naik di kolam tersebut akan bisa sembuhkan penyakit. Sehingga berpuluhan tahun orang sakit itu menantikan mujizat dari kolam tersebut. Kita sendiri sebagai umat beriman sering percaya dengan hal-hal hampa seperti itu. Kita melupakan bahwa pusat kesembuhan iman kita hanya ada pada Yesus, bukan pada sesuatu yang tidak bisa menjamin anggapan kita itu. Hanya Yesuslah sumber kesembuhan kita. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita diajak untuk merenungkan bahwa jika selama ini kita selalu mengandalkan sesuatu yang kosong ataupun sesuatu yang hampa, maka marilah kita membaharui diri, memulihkan diri, dan perlu kita ketahui yang hidup itu ada, yaitu Yesus sendiri. Datanglah kepada Dia tanpa ada ketergantungan dengan sesuatu yang kosong atau hampa itu. Kasih Yesus tidak menunda jika kita datang kepadanya dengan hati bersih tanpa ada campuran pemahaman yang hampa atau kosong. Menutupi renungan kita pada hari ini, kita boleh merenungkan satu pertanyaan refleksi. Apakah selama ini kita datang namun selalu memberi ruang hati kita untuk tetap percaya dengan sesuatu yang hampa itu? Ataukah kita selalu datang dan menyerahkan diri secara total dan percaya sungguh bahwa Tuhan adalah kesembuhan sejati dalam hidup kita? Mari kita merenungkan dalam keseharian hidup kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Marilah kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua umat beriman di mana saja berada, ya Bapa, berkatilah umat beriman-Mu di mana saja berada. Semoga dalam masa pantang dan puasa ini mereka sungguh-sungguh menjalani masa pertobatan dan pada akhirnya dengan hati yang lapang dan siap menyambut Paskah-Mu yang mulia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan dan mendoakan semua saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon hadir-Mu bersama mereka, berikanlah mereka kekuatan dan juga pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat dan rahmat-Mu bagi sesama saudara kami yang saat ini masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Kami mohon tunjukkanlah jalan keluar-Mu agar mereka boleh menemukan lapangan pekerjaan yang baik dan layak untuk kelangsungan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita hening sejenak, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.